أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا في علومه وجمعنا في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ومنها an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika. Qala Allah ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa minha, dan diantaranya banyak yang harus dipikirkan, diantara lain adalah an tatafakkara fi ihatati ilmillahi ta'ala bika. Kita harus memikirkan begitu luasnya ilmu Allah Ta'ala sampai meliputi keilmuan kita. Kita harus memikirkan begitu ilmu Allah Ta'ala itu luas sekali, meliputi semuanya, bahkan meliputi keilmuan yang kita miliki. Wa nadrihi ilaika, dan memikirkan bahwa Allah itu selalu melihat ilaika, kepada kamu, kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu ma tuwaswisu bihi nafsuh, bisikan-bisikan hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami itu lebih dekat terhadap manusia min hablil warid, ketimbang urat nadi. Jadi kita harus memikirkan begitu luasnya, begitu meliputinya ilmu Allah Ta'ala terhadap kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membandingi keilmuan Allah Ta'ala. Ilmu kita itu tidak seberapa. Ilmu kita yang Allah berikan kepada kita itu tidak seberapa. Ibarat kalau kita nyelupin telunjuk di air, ataupun kita nyelupin telunjuk di lautan, kemudian telunjuk kita itu angkat. Setelah kita angkat, kita lihat berapa kali tetesan yang ada di telunjuk kita dari air yang nempel di telunjuk kita. Itu tidak ada apa-apanya. Yakni ibarat air yang jatuh di telunjuk kita ketika kita celupin telunjuk kita di atas lautan, di atas air, itu kagak ada dibanding ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita harus memikirkan hal seperti itu. Jangan banyak atau jangan merasa kita itu lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi pengetahuannya di antara orang lain. Karena ilmu kita itu tidak seberapa dan belum seberapa dibandingkan ilmu Allah. Wa nadrihi ilaika. Kita harus pikirkan begitu sangat melihatnya Allah kepada kita.
langkah kita, gerak kita, dimanapun kita berada, Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu melihat kita. Kita tidak sendiri. Kita berjalan di tengah malam sendiri, tapi ada yang menemani kita. Siapa? Yaitu Allah. Kita berdua, bukan hanya berdua saja, tapi ada yang melihat dan ada yang menemani kita. Siapa? Yaitu Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang berbisik di dalam hati manusia. Kita mau membicarakan sesuatu, sebelum kita bicarakan itu Allah tahu apa yang akan kita bicarakan dan apa yang bakal kita sampaikan. Lagi begini aja nih ngaji, sebelum kita membicarakan ataupun menyampaikan apa yang bakal kita sampaikan, itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami, kata Allah, tahu bisikan-bisikan yang ada di dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat terhadap manusia ketimbang urat nadi. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah dekat sama kita daripada urat nadi yang kita miliki. Maka dengan sebab itulah Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam hati kita. Jadi tidak akan lewat satupun kalimat per kalimat, kata per kata yang ada di dalam hati dan apa yang kita sampaikan tidak akan lewat daripada pengetahuan Allah. Semua pasti Allah tahu dan Allah Maha mengetahui. Dan begitu pula Allah jelaskan lagi di Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ma'akum bersama kita, Allah bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mewaspadai apa yang kamu lakukan. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kita mau sembunyi dimanapun, Allah bersama kita. Mau kemanapun kita jalan, Allah bersama kita. Mau apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi mau melakukan apa saja, Allah Maha mengetahui. Mau berbuat apa saja, Allah Maha mengetahui. Bahkan sebelum kita mau melakukan apa-apa yang nanti akan kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan kira Allah tidak tahu, jangan kira kamu itu tidak ada yang tahu. Iya, orang lain kagak lihat kita, tapi Allah melihat kita. Orang lain kagak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ma'akum bersama kamu, Allah ma'akum bersama kita, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa-apa yang kamu lakukan. Begitu pula Allah jelaskan, alam tara annallaha ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah Ta'ala ya'lamu ma bis samawati, mengetahui apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan mengetahui apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin, ma yakunu, tidak ada yang berbicara salasatin, ataupun tidak ada yang membicarakan, atau yang tidak ada yang pembicara. Salasatin, 3 orang, illa huwa, kecuali huwa Allah rabi'uhum, yang keempat daripada yang 3 tersebut.
Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, Allah Maha mengetahui apa yang ada di bumi. Tidak ada yang berbicara 3 orang kecuali huwa Allah yang keempatnya. Tidak ada yang keempat orang kecuali Allah yang kelimanya. Jadi Allah selalu ada ketika kita berdialog, ketika kita berbicara, ketika kita berbincang-bincang dengan orang, baik itu 3 orang, 4 orang, Allah yang ketiga, yang keempatnya, atau Allah yang kelimanya. Jadi kita tidak terlepas daripada muraqabah Allah, tidak terlepas daripada penglihatan Allah, tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi kita harus perhatikan hal seperti itu. Mau berbuat apa saja harus kita perhatikan. Mau melakukan apa saja harus kita perhatikan bahwa Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di langit. Allah Maha mengetahui apa yang ada di bumi. Tidak ada satupun orang yang berbicara 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Nah, wa hada tafakkuru samratuhu antastahiyya minallahi ayyaraka haitsu nahaka au yufkidaka haitsu amaraka. Nah, dengan tafakkur ini akan berbuah. Buahnya apa? Antastahiyya, kamu harus merasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Kenapa mesti malu? Bahwa ayyaraka, Allah melihat kamu. Hai sunahaka, sekiranya Allah melarang kamu berbuat yang tidak baik. Au yukidaka, atau Allah menghalangi kamu. Hai amaraka, sekira-kira Allah memerintahkan kamu. Jadi pikirkan apa yang ada daripada ilmu-ilmu Allah, baik ilmu Allah, pengetahuan Allah, ataupun kekuasaan Allah yang kita lihat. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Itu adalah kekuasaan ataupun ilmu Allah. Dan bukan hanya menciptakan saja, dan bukan hanya Allah bisa menciptakan saja, tapi Allah tahu apa isinya dari apa yang Allah ciptakan. Kalau kita biasa memikirkan hal sedemikian, maka timbul di hati kita pastinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita merasa malu kepada Allah. Ketika kita mau berbuat baik, kita juga merasa malu. Kebaikan kita belum seberapa di sisi Allah. Maka dengan sebab itulah ketika kita merasa malu ketika mau berbuat baik, pastinya berbuat tidak baik, pastinya perbuatan itu kita tinggali. Dan atau ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, Allah Maha tahu kita malu kebaikan kita itu belum seberapa, maka dengan merasa kebaikan kita belum seberapa, bisa kita tingkatkan supaya kualitas ibadah kita lebih baik di sisi Allah. Banyak orang yang asal-asalan ibadahnya. Kenapa? Karena tadi satu ilmu pengetahuannya belum seberapa. Tambah-tambah kalau udah merasa gengsi, gak bakalan tuh mau ikut serta duduk di majelis taklim. Ya, timbul rasa gengsi. Setelah rasa gengsi baru bisa bismillah doang, udah merasa paling benar, udah merasa paling baik, udah merasa paling pintar. Ya, itulah kurang introspeksi diri, kurang menggali ilmu, yang akhir kemudian kemampuan dia belum seberapa, tapi merasa dia sudah menjadi apa-apa. Ya, kita mah jangan seperti itu. Ya, timbulkan di hati kita, timbulkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, kita itu belum menjadi apa-apa. Tapi kita berusaha bagaimana kita menjadi seorang yang punya apa-apa.
kita harus malu kepada Allah. Mau berbuat apa saja kita harus malu kepada Allah. Biar kualitas ibadah kita baik di mata Allah, dan biar kita bisa menjauhi apa yang Allah larang. Ketika larangan itu harus kita tinggalkan. Tadi kata Allah, hai sunahaka, sekira-kiranya Allah larang kita untuk jauh dengan apa yang Allah larang, maka ketika merasa malu kepada Allah, larangan tersebut akan kita tinggalkan. Auyub kidaka haisu amaraka, atau sekiranya Allah hilangkan, ataupun Allah hilangkan untuk kamu haisu amaraka, sekira-kira Allah perintahkan kepada kamu. Ketika Allah perintahkan hal sesuatu tidak bermanfaat buat kita, pasti Allah hilangkan. Jadi jangan menyesal ketika sesuatu itu hilang. Mungkin ada sesuatu yang baik di balik semua itu. Contoh, kita punya sesuatu yang memang sesuatu itu kita senengin, yang akhir kemudian Allah hilangkan. Artinya dengan sebab apa saja Allah hilangkan, ya, itu kan atas dasar da'iyah dari kehilangan tersebut adalah suatu perintah Allah. Untuk apa? Andai kita selalu menyayangi hal-hal seperti tadi, bisa jadi kita jauh dengan Allah. Bisa jadi jauh dengan Allah. Allah kagak senang, maka Allah hilangkan hal tersebut supaya kita bisa kembali kepada Allah. Tuh ya. Nah, itulah dampak daripada memikirkan ilmu Allah timbul di dalam hati kita. Begitu malunya kita di pandangan Allah, begitu malunya kita di hadapan Allah, kita itu belum menjadi apa-apa. Maka oleh karena itu, belajarlah kita supaya menjadi manusia yang mempunyai apa-apa. Wa minha an tatafakkara fi hadhil hayati dunya wa kasrati asghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Di antaranya begitu banyak yang harus kita pikirkan. An tatafakkara fi hadhil hayati dunya, kita harus memikirkan di dalam urusan kehidupan dunia. Wa kasrati asghaliha, begitu banyak kesibukan urusan dunia. Wa sur'ati zawaliha, begitu cepat hilang urusan dunia. Wa fil akhirati, adapun di dalam urusan akhirat. Wa na'imiha, dan kenikmatan akhirat. Wa dawamiha, dan begitu terus menerusnya urusan akhirat. Di antara harus kita pikirkan kehidupan di dunia ini, banyak sekali tantangan dan rintangan. Hidup kita selalu disibuki dengan masalah urusan dunia. Siang kita cari duit, malam juga kita cari duit. Tidak ada waktu tanpa uang, tidak ada uang tanpa waktu. Salah. Tidak ada waktu tanpa uang. Apa tuh bahasanya? Waktu adalah uang. Terus begitu saja 24 jam, tidak berhenti-berhentinya kita mencari dan sibuk dengan urusan dunia. Kita cari 24 jam, tapi wasur'ati zawaliha, ketika kita mau habiskan 1 jam, setengah jam, 10 menit, habis itu duit yang kita cari. Habis itu urusan dunia yang kita cari. Susah payah kita cari, namun kesusahan yang begitu dahsyatnya cuman sekejap itu dunia hilang. Kita harus pikirkan hal seperti itu. Jangan terlalu kita sibuk urusan kita dengan masalah urusan dunia. Karena urusan dunia itu hanya sekedar tipuan saja. Apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ujung ayatnya, yang ayat yang lain, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib
wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kami telah jelaskan kata Allah untuk kamu ayat-ayat Allah agar kamu itu berpikir memikirkan fid dunya wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Bukannya tidak diperbolehkan kita memikirkan urusan dunia, harus, namun jangan terlalu disibuki memikirkan urusan dunia. Karena kalau kita nanti memikirkan terus-terus memikirkan urusan dunia, pasti hidup kita akan disibuki mencari urusan dunia. Setelah sibuk mencari urusan dunia, itu pasti akan meninggalkan urusan akhirat. Ya, kita cari urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita kumpulin, tapi setelah itu waktunya dunia hilang, wa sur'ati zawaliha, hanya sekejap mata itu dunia hilang, habis tanpa ada sisa sekalipun. Nah, namun wal fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha, urusan akhirat mah wa na'imiha, kesenangan akhirat mah terus menerus tuh, kesenangan akhirat kagak ada berhentinya, kagak ada berhentinya, terus-terusan. Tadi mah urusan dunia hanya sekejap mata hilang, tapi urusan akhirat, kenikmatan akhirat terus menerus, tidak ada masa expirednya ataupun tidak ada masa habisnya, dan tidak ada masa ujung daripada kehidupan urusan akhirat. Maka kita pikirin urusan akhirat. Kita udah punya apa bekal balik ke akhirat? Bekal apa yang kita punya? Coba pikirin. Apakah udah bisa menyelamatkan kita dari apa yang kita lakukan masalah kehidupan akhirat? Belum seberapa, kita masih jauh. Maka yuk kita pikirkan urusan dunia yang hanya sekejap mata habis. Kita pikirkan urusan akhirat dan kenikmatan urusan akhirat tidak ada expirednya, tidak ada habisnya. Jadi kita harus bisa mengedukasikan antara urusan dunia dan urusan akhirat biar bisa seimbang. Kalau kita di dunia mikirin akhirat doang, kagak ada waktu nyari dunia. Yang akhir kemudian kalau kagak ada nyari urusan dunia, bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah kagak bakalan mampu. Nantinya mikirinnya makan, mikirin duit terus ketika ibadah. Maka kita harus bisa menyeimbangkan. Urusan dunia kita cari, urusan akhirat juga kita cari. Harus biar kita melakukan urusan akhirat, kalau punya duit mah enak, nyaman, kagak ada pikiran kemana-mana, emang udah tenang. Buat makan udah ada, buat beli ini beli itu udah ada, udah cukup. Ya kan enak. Lah ini kita urusannya urusan akhirat mulu dipikirin. Nyari dunia kagak, nunggu-nunggu dikasih sama orang, nunggu-nunggu duit turun di langit sekarung, tahayul. Akhirnya sholatnya inget mikirin dunia orang mulu. Ya, ingetnya mikirin dunia orang mulu. Kalau mikirin dunia dia mah kagak ada. Terus ibadahnya juga dia susah, kagak ikhlas, atau bukan kagak ikhlas, kagak tenang, kagak khusyuk kalau di sholat, karena mikirin urusan dunia orang mulu. Orang dunia dia mah kagak punya, apa yang dia pikirin. Jadi harus seimbang hidup mah. Dari dunia terus, akhirat apalagi. Jangan nyari dunia mulu, kagak akhirat kagak dijalani. Jangan salah lagi. Ya mendingan nyari akhirat doang, dunia kagak, mendingan itu mah. Cuman ya paling baik dan alangkah baiknya nyari dunia terus, akhirat terus begitu. Jangan nunggu dibagi orang. Jangan nunggu, maka hidup jangan gengsi. Ayo terus urusan ngaji jangan gengsi.
Mentang udah jadi panggilannya udah beda, ya ngaji kagak mau. Nyari dunia juga jangan gengsi. Mentang udah punya titel ini titel itu, nyari kerjaan kagak ada, yang akhirnya cuman tibang ngambilin sampah doang, yang ada duitnya kagak mau, gengsi. Iya, keburu apa? Keduluan punya titel, akhirnya yang ini kagak kepegang, yang ono kagak kepegang, akhirnya nol dah, duitnya kagak berarti lagi aja, udah urusannya begitu. Ya, ada yang begitu, ada sedogol. Iya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah kata Allah telah jelaskan buat kamu. Allah telah jelaskan ayat-ayat Allah biar kita bisa berpikir, memikirkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun mereka gak mikirin yang lain, cuma mikirin urusan akhir, urusan dunia doang. Maka oleh karena itu Allah jelaskan, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa akan tetapi kamu tuh malah memilih urusan dunia, kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tuh ya. Mereka hanya memilih urusan akhir, urusan dunia doang. Kagak tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka pilih urusan akhirat, kuatkan kualitas atau perbaiki kualitas ibadah urusan akhirat, maka nanti urusan dunia akan menyusul. Ya, akan menyusul. Nah, kita mah kudu seimbang, urusan akhirat terus, urusan dunia kudu. Nah, beda kalau dengan ulama-ulama yang udah sikoh dalam keilmuannya mah enggak mikirin urusan dunia. Beda dengan para wali mah yang udah benar-benar suluk hatinya, ruhaninya hanya Allah, gak mikirin urusan dunia. Beda itu mah kualitasnya. Beliau itu gak memikirkan urusan dunia, yang ada dia pikirin urusan akhirat. Bahkan Allah suruh milih mau dunia kagak, dia mah kagak bakalan mau, kagak terima urusan dunia, dibagi urusan dunia. Namun mereka kagak tahu, kagak mau. Saking udah demennya mencari urusan ataupun memperbaiki urusan akhirat. Nah, kita mah masih belum seberapa, atau kita mah belum menjadi apa-apa. Maka kita harus seimbangin urusan dunia dan urusan akhirat. Beda dengan para wali-wali Allah, udah kagak mikirin urusan dunia. Bahkan para wali Allah mah ya punya baju aja cuman dua paling banyak. Ya, kita mau banyak tuh baju tuh 10-20, sarungnya juga banyak. Ya, sarungnya yang mahal-mahal, gengsi sama yang murah. Begitu tuh orang tuh maunya yang mahal-mahal, kebeli juga kagak. Iya, ada itu. Ada yang begitu kali. Iya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ingat, tidaklah urusan dunia ini hanyalah lahun. Lahun itu mainan, ataupun hanyalah lahun di sini hanya sekedar mainan saja. Walaupun yakni mainan. Urusan dunia mah hanya untuk main-mainin doang, bukan untuk bukan untuk benar-benar dicari dengan sebaik mungkin, bukan. Dunia mah hanya cepat main doang. Kita di dunia ini cuma main-main doang, urusan dunia mah kita mainin doang. Ya, mainin doang, mainan. Jadi jangan merasa bangga dan merasa senang dengan mainan yang kita punya, karena mainan itu akan rusak, mainan itu akan habis, ada masa hilangnya, ada masa waktunya kita kagak punya mainan. Maka oleh karena itu kita alihkan hidup kita, jangan dipakai untuk main-mainin doang, tapi kita alihkan hidup kita, kehidupan kita untuk apa?
untuk meningkatkan supaya nanti ada bekal buat akhirat. Ini mainin doang. Ya berarti kalau kita ngurusin dunia doang, kita hanya sekedar orang yang lagi main ya, mainin dunia doang. Kemudian ketipu ono tuh. Kalau udah seneng sama mainan anak kecil udah kagak mau tuh berhenti dari mainan. Kayak percis si Baban kalau lagi seneng mainan dia, kita ambil mainannya, nangis. Ditampol babanya, habis tuh sedang ditampolin tuh, saking genesnya mainan dia diambil. Kenapa? Karena dia belum tahu itu hanya mainan doang. Jadi kita juga begitu, kita hidup di dunia itu hanya main-main doang. Kalau nggak mikirin urusan akhirat, ketika mainan kita diambil, nyesel, kagak enak tuh hidupnya kalau mainannya diambil sama Allah. Kalau udah punya dunia kemudian dia kagak mikirin urusan akhirat, dunianya diambil. Padahalnya mak dunia itu hanya mainan. Kalau udah diambil, kalau hati kagak tahu akhirat, dia kesel. Ya, kesel, nangis, sudah nangis. Udah ngomong begini begitu, udah karuan, udah kagak karuan dah. Ujung-ujungnya apa gua ya begini amat hidup, nih gak bunuh diri kali ya, begitu. Bila saking kagak sadarnya dunia itu hanya mainan. Ingat, wa inna darul akhirati lahiyal hayawan, bahwasanya daerah akhirat itu lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, jika kamu itu tahu. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan untuk dijadikan mainan. Akhirat hidup sesungguhnya, atau daerah akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya jika kamu tahu. Kalau kita tahu, benar-benar mengetahui, mendalami, menggali bagaimana kehidupan akhirat yang nanti akan kita singgahi, tidak ada masa akhir daripada akhirat, maka kalau kita memikirkan dan mencari hal seperti itu, nanti kita dapat kesenangan di dalam akhirat. Nah, oleh karena itu, pakai pikiran kita, pakai kehidupan kita untuk selalu mengedepankan urusan akhirat. Nanti urusan dunia akan menyusul ketika kita sudah demen dan sudah benar-benar kita memikirkan urusan akhirat, biar nanti kita mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan bekal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia mah hanya mainan, kita alihkan hidup kita ke urusan yang lebih sempurna, ke urusan ataupun ke kehidupan yang sesungguhnya, yaitu mencari urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diistiqomahkan oleh Allah, mencari dunianya dimudahkan oleh Allah, melakukan urusan akhiratnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa hada tafakkur wallahu a'lam bishawab. Lain dikit lagi. Wa hada tafakkuru samratu lakal zuhdu fid dunya wa rughbatu fil akhirah. Dan ini tafakkur, buahnya untuk kamu ataupun buahnya adalah akan ada sifat zuhud dalam urusan dunia, wa rughbatu fil akhirah, dan akan timbul urusan senang di dalam mengejar akhirat. Zuhud itu bukan seperti orang yang benar-benar ahli zuhud, tidak memikirkan urusan dunia, tapi zuhud masa kita, zuhud manusia seperti kita, itu adalah memilih yang baik ketika kita mencari urusan dunia, meninggalkan yang buruk ketika kita mencari urusan dunia. Dan warabbatu fil akhirah, hati kita selalu bergantung, selalu senang diajak ngaji, senang diajak zikir, senang diajak ibadah, senang di dalam urusan akhirat. Wa minha an tafakkara wallahu a'lam bis